Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, baik. Untuk semester ganjil ini dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan dalam kelas 232, Bapak yang akan mengampu mata kuliah adik-adik sekalian. Jadi, dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan ini, kita harus bekerja sama dalam menuntaskan mata kuliah ini. Ya, mungkin adik-adik sekalian sudah melihat e-learning. Di e-learning sudah Bapak upload, yaitu RPS, RTM, dan kontrak kuliah. Sudah melihat semuanya itu di e-learning? Sudah? Belum semua, Pak. Oke, baik. Mungkin sekilas nanti Bapak akan sampaikan. Nanti ada poin-poin tertentu yang belum Anda pahami tentang seputar psikologi pendidikan dalam RPS dan tugas-tugas mahasiswa dan juga kontrak kuliah kita, nanti boleh kita diskusikan bersama ya. Baik, Bapak akan share di sini ya. Sebentar dulu ya. Oke, baik. Nampak yang Bapak share ini? Nampak, Pak. Oke, baik. Nampak, Pak. Ini RPS kita untuk selama 1 semester. Baik adik-adik sekalian, mata kuliah Psikologi Pendidikan ini 2 SKS ya. Nah, pertama yang harus kita pahami bahwa adik-adik sekalian, harapan dari mata kuliah ini dari segi sikap dalam mata kuliah ini, harapan yang pertama ini adalah menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. Ada beberapa poin yang Bapak ambil untuk acuan Anda dalam mengikuti mata kuliah ini. Ada S2, S6, dan S8-nya. Boleh nanti dibaca ya. Ini acuan kita dalam mengikuti mata kuliah Psikologi Pendidikan. P1 ini pengetahuan ya. Ini ada tulisannya pengetahuan. Menguasai prinsip dan teori pendidikan di sekolah dasar. Selanjutnya P2-nya ini juga bisa Anda baca ya. Lalu keterampilan umum juga begitu ya. Ini KU1 namanya. Ada beberapa kriteria dari CPL Prodi yang Bapak ambil. Lalu dalam mata kuliah kita ada beberapa hal yang akan kita bahas. Pertama itu ini ya, bahan kajian materi pembelajaran kita. Pertama itu konsep dasar psikologi pendidikan. Dalam poin pertama ini bisa kelihatan ya, yang Bapak blok ini ya. Bisa, Pak. Ini ada kaitannya dengan sub CMK1 ini ya, yaitu mampu menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Jadi inilah yang harus Anda capai dalam topik pertama. Dalam kaitannya nanti topik konsep dasar psikologi pendidikan. Jadi ini harus adik-adik perhatikan ya. Begitu juga selanjutnya. Mari kita lihat dalam sebaran dan upaya mencapai capaian pembelajaran. Ini pertama, ini kita hari ini bertemu dalam kelas ini ya, ini yang kita bahas. Menjelaskan tentang isi kontrak kuliah dan pelaksanaannya. Ya, ini ya, pemahaman terhadap materi perkuliahan, pemahaman terhadap sistem perkuliahan, pemahaman terhadap sistem penilaian. Jadi, adik-adik sekalian, dalam RPS ini harus diperhatikan. Sudah ada lengkap ya. Topik contohnya di pertemuan kedua nanti kita akan masuk topik 2. Topiknya sudah ada ya. Konsep dasar psikologi pendidikan. Nah, Anda bisa lihat di bagian materi, bahan kajian materi pembelajaran. Konsep dasar psikologi pendidikan. Berarti topik 2 ini berada pada pertemuan kedua. Lalu nanti lihat di samping poin 2 ini, bergeser ke sampingnya ke
ke kanan. Ini ada kan penilaian. Nampak ini penilaian ini? Ada indikator ya. Pertama, kecepatan dalam menjelaskan tentang konsep psikologi pendidikan. Lalu kriteria dan bentuknya ini ada rubrika holistik, hasil laporan makalah. Jadi tugasnya sudah ada ya, lengkap ini ya. Sudah Bapak buat ini ya. Ini sudah ada di sini. Ini dianya. RTM ini nanti ada, Anda bisa lihat nanti di e-learning itu ya. RTM itu namanya rencana tugas mahasiswa, itu sudah lengkap Bapak buat ya. Nah, topik pembelajarannya sudah lengkap juga. Jadi kegiatan semuanya di pertemuan kedua ini, disinilah dia ya. Jadi jangan bingung. Begitu juga selanjutnya sampai ke pertemuan ke-15. Ini dia. Jadi setiap pertemuan itu sudah ada topik materi, indikator, kriteria, baru proses perkuliahan apakah tatap muka atau daring ya. Untuk semester 5 ini kita daring sampai pertemuan ke-8 ya. Nanti pertemuan ke-9 kita akan bertemu di kampus. Selanjutnya, mungkin sampai sini ada yang mau bertanya seputar kegiatan RPS ini? Untuk adik sekalian. Ada yang mau ditanyakan? Bapak, sudah lengkap Bapak buat di RPS ini? Siapa tahu ada yang bingung. Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Coba agak dibesarkan suaranya supaya Bapak dengar. Izin bertanya, Pak. Oke, baik. Silakan. Nama saya Astriana Sabonawaban, MPN 1905030083. Kan di perkuliahan ini Bapak membuat absennya berapa kali? Terima kasih, Pak. Apanya coba? Kurang dengar Bapak suaranya. Coba. Di dalam perkuliahan ini kan Pak, dalam semester ini Bapak buat absennya berapa kali? Misalnya kan ada nanti yang nggak absen, entah 4 kali nggak bisa ikut ujian UAS kayak gitu Pak maksudnya. Oke, baik. Nanti Bapak sampaikan nanti di RTM ya. Oke, baik. Yang lain ada yang lebih prinsipil mengenai RPS kita ini. Nanti di RTM nanti Bapak sampaikan nanti soal berapa persen kehadiran mahasiswa ya. Baik Pak. Oke, ada yang mau bertanya lagi seputar RPS kita ini? Mungkin ada kebingungan. Tetapi fokusnya adalah pada topik pembelajaran kita ini ya. Semua topik ini kita bahas dalam setiap pertemuan. Jadi, dari sekalian, setiap pertemuan itu lihat topik-topiknya. Lalu kaitkan dengan topik pembelajaran. Nanti di e-learning itu setiap pertemuan sudah Bapak masukkan materinya ya. Jadi kaitkan saja nanti apa tugas yang Bapak sampaikan, kerjakanlah di sana. Lalu nanti kita akan mendiskusikan setiap paper yang telah adik-adik kerjakan. Mungkin nanti pertemuan keempat dan ketujuh ya. Pertemuan kedua nanti kita bertemu di e-learning. Tapi kalau Anda mau nanti kita zoom terus ya boleh, silakan, masalah ya. Tapi dari pihak kampus itu pertemuan 1, 4, dan 7. Jadi tugas-tugas ini dikerjakan, nanti kita akan koordinasi di grup WhatsApp ya. Jika ada kendala atau bingung nanti bisa kita diskusi di sana. Oke, Bapak lanjutkan lagi ya. Dalam RTM ya. Oke, baik. Ini cukup jelas RTM Bapak ini? Ini nampak? Jelas, Nampak, Pak. Oke, baik. Ya, ini rencana tugas mahasiswa. Jadi nanti coba nanti adik-adik sekalian berkoordinasi dengan si Samuel Sebayang ya, karena dia yang nanti yang menjadi komisaris mata kuliah psikologi pendidikan. Jadi nanti bentuklah kelompok, lalu kerjakanlah tugas-tugas ini. Contoh,
Ini sub CPMK ini ya. Nanti lihat di RPS itu sudah ada itu ini ya. Itu capaiannya itu mampu menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Lalu judul tugasnya itu konsep dasar psikologi pendidikan. Bentuk tugasnya apa? Laporan. Bentuknya makalah ya. Lalu yang Bapak nilai itu lihat ini spesifiknya ya. Jadi diperhatikan supaya mendapat nilai yang bagus itu. Contoh ini ya. Nah, ini kan bentuk makalah. Coba dilihat ya. Bentuk makalah. Lalu yang Bapak nilai itu ini ya, ketepatan mengidentifikasi tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Nilainya 20%. Ini masih ketepatan dalam mengidentifikasi ya. Jadi mengkaji tentang konsep dasar psikologi pendidikan itu dia pas. Enggak dia cari-cari yang bukan bagian psikologi pendidikan. Nilainya 20%. Lalu ketepatan menyajikan pembahasan pada bagian isi secara komprehensif atau menyeluruh, nilainya 50. Nah, sini akan Bapak lihat kemampuan Anda menyajikan topik tugas itu ya. Bagaimana Anda menganalisis, mendeskripsikannya dengan baik. Nilainya 50 Bapak kasih ini ya. Ini kriterianya. Penilaian 50. Jadi di bagian isi itu Bapak kasih nilainya 50. Jadi kerjakanlah dengan baik-baik di bagian isi. Lalu selanjutnya memberikan kesimpulan secara komprehensif dan sesuai isi dengan poin-poin. Ini nilainya 20. Artinya kesimpulannya tidak lari dari topik pembahasannya. Karena banyak sekarang orang susah membuat kesimpulannya. Kesimpulannya tidak sesuai dengan topik pembahasannya. Yang dikerjakannya A, jawab kesimpulannya B. Jadi nilainya Bapak kasih 20 ini agak lumayan besar ini. Ini adalah salah satu kemampuan Anda menyimpulkan setiap topik pembahasan Anda itu secara berinci. Jadi di kesimpulan inilah saya bisa melihat kemampuan Anda merangkum kegiatan tugas Anda itu. Lalu yang terakhir ini 10% ini kelengkapan kerapian dalam menyajikan makalah. Jadi kerapian